Nanti setelah ibadah ini kita ada persekutuan Bapak Ibu. Ya, di persekutuan ini kita sharing satu dengan yang lain. Bapak Ibu mungkin ada persoalan masalah yang kau hadapi, nggak bisa cerita gitu loh. Nggak bisa cerita, atau kamu pikirin terus sendiri gitu, rugi saudara. Ya, karena kalau kita pikirin terus sendiri itu bisa stres. Tuh karena mikirin dia. Tapi waktu kita berusaha kita ngobrol lagi, kita bicarakan saudara. Tiba-tiba lepas loh. Tiba-tiba plong. Ya, kapan plongnya kita juga nggak tahu. Lalu ditanya lepasnya apa? Nggak tahu juga ya kadang-kadang ya. Tapi kok enak ya. Ya ini nanti kita jam habis ini kita makan dulu, kita mau bersekutu sama-sama ya. Oke, yang kedua, minggu depan Bapak Ibu khusus untuk ibadah minggu depan kita ibadah gabungan dengan teens. Ya, hanya satu kali aja jam 9 ya. Jadi jam 7-nya tidak ada untuk minggu depan. Ya, puji Tuhan. Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Dalam situasi apapun? Iya. Dalam situasi apapun kita pasti merasakan kebaikan Tuhan. Seringkali ketika kita menghadapi sesuatu masalah, kita bilang Tuhan gak baik. Ya, karena ukuran kita baik itu semuanya bagus gitu ya. Tapi kalau kurang bagus, misalnya sakit, uang gak ada, ini gak baik. Enggak saudara. Di hadapan Tuhan itu semuanya baik. Ya, seseorang diajarkan Tuhan ketika dia ngomong, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu kan Tuhan sendiri. Woi, saya bilang keren. Keren. Saya makan ya, kebaikan itu Tuhan sendiri. Bahwa ketika apapun yang terjadi akan mendatangkan kebaikan. Ya, Bapak Ibu bersyukur bahwa Tuhan bawa kita sampai titik ini hari ini saudara, bersyukur? Iya, kita nggak sadar tapi Tuhan terus bawa. Kenapa? Karena Dia mencintai kita. Ya, beberapa minggu ini kita diajarkan tentang keuangan. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, saudara cek, di mana harta kita berada. Saudara, kalau saudara di luar Tuhan, berarti fokus kita di situ. Saudara. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lewat ini Tuhan tidak mau kita punya selingkuhan yang lain. Tuhan itu egois, Dia cuma mau kita punya harta yang namanya Yesus. Amin. Minggu yang lalu kita diajarkan saudara tentang apa? Hati-hati dengan sengat duit. Ya. Coba duit, uang kertas gitu, kok punya sengat ya? Iya, uangnya sih nggak punya sengat, tapi ketika kita terikat dengan uang, ya segala-galanya kita hitung dengan duit, wah hati-hati saudara. Ya saudara sebagai orang tua, saudara mulai mengamati anak saudara. Kalau dari kecil aja, wah soal duit dia udah begini, saudara masih ingatin, jangan ya. Bahwa kita butuh duit, tapi jangan sampai duit itu menjadi menyengat kita. Kalau udah kena sengat itu Bapak Ibu, wah gak gampang untuk lepas dan sembuhnya saudara. Karena itu mematikan kita saudara. Makanya kita mesti terbuka saudara. Ya. Hari ini kita mau diajarkan Tuhan tentang bagaimana kita ini puas dengan hidup kita. Puas dengan Yesus yang kita miliki saudara. Dengan kepuasan itulah kita bisa keluarkan ucapan syukur. Ya. Orang gak bisa bersyukur kalau apa? Hidupnya gak pernah puas. Betul gak? Dan naluri dosa itu saudara ingat membawa kita tuh gak pernah puas. Gak pernah puas. Itulah naluri dosa. Terus kepingin lagi saudara. Ya, sehingga kita ngikut Tuhannya itu bukan jalur percintaan. Tapi jalur apa? Dagang sama Tuhan. Kalau Tuhan mau berapa? Kalau Tuhan sayang sama saya harus begini dong, saudara. Itu dagang, saudara. Saudara, kalau kita jalurnya percintaan, saudara nggak peduli dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya, bahkan saudara nggak peduli dengan orang lain. Egonya gitu, saudara. Ya, karena kita nggak ada urusan dengan orang lain, saudara. Ya, misalnya saya sama Zakaria, saya kesel sama dia, saya nggak ada urusannya. Misalnya, wis nyebel banget ini orang, nggak ada urusan, saudara. Saya urusannya dengan Tuhan. Tapi kalau sampai terjadi, saya dengan Zakaria misalnya kelas, Tuhan mau apa dengan saya? Selalu kita ceknya gitu, enak. Tapi kalau kita, itu orang nyembelin, saudara. Wah saudara rugi sendiri. Karena apa? Karena selalu urusan dengan masing-masing kita. Ya. Jadi hari ini kita mau, di dalam hati kita udah puas. Puas dengan Tuhan. Sehingga ketika kita puas dengan Tuhan Bapak Ibu, kita tuh gak punya keinginan apapun lagi loh. Betul. Tiba-tiba itu bisa hilang. Saudara. Ya,
Kalau saudara yang misalnya seringnya kepingin tiap minggu ke mall, itu kan keinginan kan. Padahal mau ke mall ngapain? Nggak tahu juga. Pokoknya muter-muter aja. Makanya di mall banyak orang bingung kan. Banyak orang bingung kan, dia nggak tahu, dia cuma muter-muter aja. Ya udah jam 10 atau setengah 10 pulang capek, pulang. Udah. Terus minggu depan ganti mall lagi, cuma muter-muter aja. Nggak tahu mau lakukan apapun gitu ya. Apalagi libur kemarin kan. Ya, saya lihat di Jakarta tahun ini lebarannya nggak sesepi tahun-tahun sebelumnya tuh. Lebih agak ramai karena saya main ke Jakarta Selatan kan. Lihat-lihat di sana gitu saudara. Ya saya mau menikmati Tuhan makanya. Mas bilang agak ramai ini ya. Kalau dulu kan enak ya, kayak jalan kita sendiri gitu. Saudara. Ya karena apa? Ya itu. Orang tambah bingung saudara. Ya, jadi Tuhan mau dalam hati kita itu ada kepuasan. Kalau enggak saudara, Tuhan mau kasih sebanyak apapun, tidak akan pernah keluar ucapan syukur dari mulut kita. Yang ada cuman kurang. Tapi kalau kita sudah puas di dalamnya, wow. Yang keluar Tuhan bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Bahkan saudara akan berani bilang ini, Tuhan stop Tuhan. Berani gak bilang sama Tuhan stop. Udah cukup Tuhan. Udah cukup Tuhan. Saudara kalau berani ngomong begitu sama Tuhan keluar dari hati kita. Saudara tahu gak? Tuhan itu saudara kalau kita bilang udah cukup makin ditambahin. No. Iya. Karena Tuhan mau kita itu senang. Ingat itu statusnya gitu. Saudara jangan pikir Tuhan punya rancangan yang kecelakaan. Enggak ada kan. Perjanjian lama aja di kitab Yeremia aja dia bilang apa? Aku tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan buat kamu kan. Enggak pernah. Tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan masa depan itu perjanjian lama loh. Ya kita kan hidup dalam perjanjian baru. Tuhannya bukan hanya berjanji. Tapi apa? Dia ada di hati kita. Ngapain saudara takut? Ya biar kita congkel setan-setan ketidakpuasan dalam hidup kita ini. Banyak ketidakpuasan dalam hidup kita saudara. Itu yang membuat kita akan menderita. Mari kita akan melihat dalam 1 Timotius pasal yang ke-6.